Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para calon autor sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Tiara dalam edisi penomoran artikel ilmiah. Jangan lupa tonton videonya sampai habis karena akan banyak informasi penting yang akan didapatkan dari edisi kita kali ini, yaitu tentang penomoran dalam jurnal ilmiah. Apa itu penomoran dalam jurnal ilmiah? Nah, dalam jurnal ilmiah biasanya ada kata-kata volume, volume dan nomor dalam jurnal. Nah, volume dan nomor ini adalah dua komponen penting ya, baik untuk jurnal itu sendiri karena salah satu faktor yang sering diperhatikan oleh autor kadang-kadang bertanya begini, kapan sih artikel saya terbit? Nah, biasanya artikel terbit kan sebuah jurnal itu bermacam-macam ya. Ada yang terbit misalnya satu tahun 2 kali. Seperti jurnal Ekonomi Trisakti, ini kita terbit 1 tahun 2 kali, yaitu bulan April dan bulan Oktober. Nah, pengamatan terhadap bulan ini sangat penting ya. Katakan nih, misalnya mahasiswa, dia mau ujian sidang skripsi di bulan Agustus. Nah, gitu ya. Kemudian persyaratan untuk ujian sidang di bulan Agustus itu adalah misalnya memiliki publikasi ilmiah. Nah, kalau misalnya autor itu kemudian mau menerbitkan kali ini di artikelnya untuk mendapatkan LOA untuk persyaratan sidang skripsi, maka tentunya autor itu harus mencari tempat publikasi yang setidaknya jangan melebihi waktu jadwal yang sudah ditentukan untuk sidang. Misalnya saya mau sidang bulan Agustus, saya menerbitkan di Jurnal Ekonomi Trisakti yang kalau sekarang ya, sekarang kan bulan Juli ya, terbitnya bulan Oktober, ya jelas nggak bisa. Nah, jadi artinya kita perlu mensiasati dan melihat dan mencermati kapan volume dan penomoran jurnal itu terbit. Nah, itu jadi penting di sini ya. Nah, itu adalah contoh di lapangannya. Nah, sekarang marilah kita pahami apa sih sebenarnya volume gitu ya. Banyak masih suka bingung tuh volume itu apa gitu ya. Jadi volume itu biasanya merujuk kepada semua edisi yang diterbitkan dalam 1 tahun kalender ya. Contoh nih, jika sebuah jurnal itu menerbitkan 1 edisi setiap bulan ya, dalam setiap bulan dia menerbitkan 1 edisi, jadi akan ada misalnya 12 edisi dalam 1 tahun, ya kan? Maka dapat dikatakan semua edisi yang keluar di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember itu 12 edisi itu semuanya bisa kita katakan sebagai volume, 1 volume. Nah ya, tapi beberapa jurnal mungkin nggak terbit sebulan sekali ya. Bisa ada yang terbit misalnya 2 edisi dalam 1 tahun. Jadi dikatakan itu 2 edisi dalam 1 volume. Nah, seperti itu ya. Jadi volume tadi biasanya ditulisnya secara berurutan ya. Dimulai dari 1 sampai kemudian volume selanjutnya ya nomor 2, volume 3 selanjutnya gitu ya. Jadi kalau contoh ya di Jurnal Ekonomi Trisakti, kita sekarang sudah masuk ke volume 3. Nah, volume 3 nomor 2.
Nah, maksudnya di sini berarti Jurnal Ekonomi Trisakti itu sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun terbit ya, di mana setiap terbit dia punya 2 edisi atau 1 tahun dia 2 kali, yaitu di bulan April dan di bulan Oktober. Nah, gitu ya. Selanjutnya, nomor. Apa itu nomor? Ya, nomor juga dikenal sebagai isu ya. Jadi setiap isu atau edisi pribadi atau individu di dalam satu volume ya. Jadi nomor, kalau tadi dicontoh ya, jika satu volume itu punya 12 edisi, maka atau dikatakan jika satu volume itu memiliki nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 ya. Jadi contoh misalnya ya, artikel saya terbit di volume 23 nomor 4. Nah, ya dari sebuah jurnal. Maka artinya kita itu artikel kita masuk ke dalam sebuah jurnal gitu ya, yang ada di volume 23 ya, dengan di dalamnya itu ada yang keempat ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buat apa sih gitu ya? Penomoran itu maksudnya apa gitu ya? Tentunya ada maknanya ya. Yaitu untuk apa? Kita dapat mengidentifikasi secara cepat ya, kapan dan di mana artikel kita ini yang mau kita terbitkan itu dapat kita lihat dengan cepat ya. Jadi setiap artikel itu kan pasti punya ini ya, isu ya. Mengapa ya dalam sebuah jurnal itu kita perlu paham yang dimaksud dengan volume dan penomoran ya. Maknanya itu apa gitu ya, manfaatnya apa? Yang pertama adalah referensi. Ya, referensi. Biasanya dalam penulisan ilmiah itu sangat penting kita itu merujuk kepada sumber-sumber yang relevan. Nah, sumber-sumber relevan itu ya tentunya artikel tersebut ya. Nah, artikel yang dari sumber yang relevan itu kan kita harus menyampaikan ya volumenya dan nomornya, sehingga para penulis itu dapat memberikan rujukannya tepat dan lengkap ya, yang memungkinkan kita itu bisa membaca dan melacak dengan cepat artikel itu ada di mana. Nah, itu referensi. Nah, jadi manfaatnya adalah untuk referensi ya, karena kita membutuhkan referensi itu kan ada di mana nih artikel kita, oh ada di nomor sekian dan di volume sekian. Nah, itu akan memudahkan kita ya. Selanjutnya juga yang kedua, manfaat dari kita mengerti mengenai penomoran ya dan volume itu adalah untuk menelusuri sebuah karya ilmiah ya. Maka kenapa? Jadi bagi kita sebagai calon penulis itu, sistem volume dan nomor dalam jurnal itu memudahkan kita ya melacak terhadap publikasi yang pernah dilakukan oleh kita atau mungkin dilakukan oleh author lain. Ya, dengan informasi ini kita akan lebih cepat ya menemukan, tinimbang kalau coba misalkan kita cuman nggak ada nomor, nggak ada volume, terus kita mau mencari dari sebuah judul, itu ada di mana judul itu dari sekian banyak. Nah, itu sangat sulit sekali. Nah, demikian juga dengan yang ketiga ya, manfaatnya adalah untuk mengetahui kredibilitas dari sebuah jurnal. Nah, contoh begini, kalau misalnya saya nih mau mencari sebuah jurnal itu bagus atau tidak, biasanya saya selalu melihat kepada volume yang pernah diterbitkan oleh jurnal tersebut. Katakan misalnya jurnal JET nih ya. Jurnal JET itu volumenya baru 3. Nah, berarti dia sudah 3 tahun
terbit. Nah coba, dan volume itu selalu berurutan ya, ada dari 2000, 2000, 2001, 2002 itu berurutan. Nah ketika kita melihat bahwa sebuah jurnal itu terbitnya berurutan, maka kita bisa memastikan bahwa jurnal itu bagus ya. Timbang kalau misalnya tahun 1989 terus 1990 habis gitu vakum, baru mulai lagi ada tahun 2000. Nah itu malah jadi kita wah kok ini jurnalnya nggak continue ya. Makanya ini menjadi penomoran, ini juga menjadi satu cara kita mengidentifikasi ya, apakah jurnal itu bagus atau tidak, karena konsisten atau tidak, terbitannya pasti diterbitkan atau tidak. Kalau dia continue selalu ada volumenya terus menerus ya, ini bagus gitu ya. Dan kemudian juga dalam penomoran ya, misalnya jurnal itu nomornya 1 tahun misalnya 12 kali terbit ya, volume 3 12 kali terbit ya. Kalau 12 kali terbit dalam 1 bulan, maka berarti jurnal itu sangat padat. Nggak perlu nunggu seperti JET misalnya. JET kan cuma 1 tahun 2 kali terbit. Kalau ada jurnal yang 1 tahun setiap bulan terbit gitu, wah itu berarti benar-benar memang banyak sekali ininya artikel-artikel yang dia terbitkan. Jadi kita kalau misalnya masuk ke jurnal dengan yang seperti itu, yang sebulan sekali terbit, kans kita untuk masuk itu sangat besar. Ya timbang kalau misalnya kita cari jurnal yang terbit setahun 2 kali ya, umumnya jurnal itu terbitnya setahun 2 kali. Ya kalau misalnya dia jurnalnya itu kualitasnya sudah bagus sekali ya, itu sangat rigid sekali dia di dalam pemilihannya. Makanya tentunya ini menjadi cara kita mengidentifikasi ya, faktor yang mengidentifikasi apakah ini kita masuk ke jurnal itu atau tidak ya. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah kita untuk indeksasi ya. Jadi sistem volume dan penomoran itu juga memudahkan kita melakukan indeksasi ya terhadap basis data ilmiah ya. Jadi ini akan mempermudah penemuan dan akses artikel oleh peneliti lainnya juga selain juga artikel kita punya. Nah, sehingga dengan ini meningkatkan visibilitas ya dan pengaruh dari penulisan ilmiah. Nah, manfaat yang terakhir yang kelima dengan mengetahui mengenai volume dan penomoran itu adalah untuk perbandingan tren penelitian ya. Jadi dengan memahami sistem volume dan nomor itu penulis dapat lebih mudah mengidentifikasi tren di dalam penelitian dan membandingkan karya-karya dalam bidang yang sama selama periode waktu tertentu ya. Jadi contoh ya misalnya gitu ya, kita ingin melihat bagaimana dibahasnya COVID ya. Nah COVID ini kan pasti akan muncul trennya hanya di volume-volume tertentu ya. Misalnya akan ada berapa banyak sebuah jurnal yang membahas mengenai COVID di masanya gitu ya. Ada yang membahasnya cukup intens sampai dia mengeluarkan beberapa edisi. Ada yang bahkan tidak membahas atau ada yang membahas terus-menerus. Nah ini bisa kita lihat juga dari situ. Nah selanjutnya ya mengapa sih volume dan penomoran dalam jurnal ilmiah itu perlu ya, sangat penting ya. Alasannya apa? Kenapa pentingnya? Kalau tadi kan manfaatnya ya, sekarang apa sih pentingnya? Perlu adanya sebuah penomoran atau pemberian volume dan penomoran. Yang pertama adalah untuk pengorganisasian dari sebuah konten. Jadi maksudnya adalah volume dan penomoran itu membantu kita untuk memisahkan dan mengelompokkan artikel berdasarkan periode waktu ya. Biasanya per tahun untuk volume dan per edisi untuk nomor. Nah, ini membantu dalam mengelola dan mengatur konten secara efisien. Yang kedua,
apa sih manfaat penting penomorannya? Yang kedua adalah identifikasi secara cepat, seperti tadi saya sudah sampaikan. Volume dan penomoran itu memungkinkan saya sebagai pembaca dan penulis untuk merujuk dan mencari artikel secara spesifik dan akurat, ya. Ya, tanpa sistem ini maka kita akan menjadi bingung mencari dalam beribu-ribu banyak artikel itu. Nah, dengan ini akan kita mudah mengidentifikasi secara cepat. Nah, demikian juga yang terakhir manfaatnya jadi saya sudah sampaikan adalah pelacakan sejarah publikasi. Nah, ini kayak tadi ya, kalau kita mau mencari sebuah jurnal yang bagus, tentunya dia punya sejarah publikasi yang terlihat dari volume yang kontinu dan terus-menerus. Baiklah, demikian paparan saya kali ini tentang volume dan penomoran dalam jurnal ilmiah. Semoga ini dapat membantu rekan-rekan semua ya di dalam mengidentifikasi apakah sebuah jurnal ini baik atau tidak, dan apakah saya perlu masuk ke dalam jurnal ini. Nah, seperti itu. Segera lakukan, jangan sampai telat. JET masih ada waktu untuk terbitan, yaitu bulan April dan Oktober ini masih banyak slot. Teman-teman, para author semua yang berkepentingan, segera mengirim ke artikelnya ke jurnal JET. Kami sekarang ada di volume 3 nomor 2, yaitu volume 3 di mana terbit nomor 2 itu adalah di bulan Oktober. Demikian paparan singkat dari saya. Jangan lupa share, like, dan comments. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.